udah ada Mas Apra, kita di sini akan melakukan observasi untuk mata kuliah ekonomi manajerial di toko Parfum Demasnya. Baik, saya akan menanyakan beberapa poin. Yang pertama, bagaimana cara Kang untuk memproduksi barang atau usaha pengguna dengan karyawannya? Kalau untuk produksi barang dengan kita sendiri sih, jadi karyawan cuma paling bantu packing. Kalau ini kan kita parfumnya parfumasinya sendiri, jadi punya rumusnya sendiri gitu, punya katakanlah notes gitu. Jadi tetap kita yang produksinya. Lalu selama pandemi COVID, untuk mempertahankan bisnis perusahaan ini, apa sih yang dilakukannya? Paling kita perbanyak promosi, perbanyak diskon, jadi agar konsumen tertarik sama produk kita. Jadi tetap bisa bertahan di pandemi sekarang kayak kemarin. Lalu cara-caranya apa aja sih untuk mempromosikan produk-produk yang ada di Demasnya ini? Promosikan paling kita lebih ke sosial media sih. Jadi dari Instagram kayak TikTok atau Shopee juga ada, jadi orang-orang atau kita juga bisa dosen. Jadi orang-orang yang males buat keluar atau buat nyari parfum gitu, misalkan ada yang cerah, orang-orang sekarang males gitu, paling kita lewat situ sih, jadi agak lebih mudah langsung. Satu lagi terakhir deh, dari temanya ini kan Demasnya, asal usulnya apa sih Demasnya parfum ini? Asal-usulnya kita kepikiran terinspirasi nama sendiri sih. Ini kayak random aja gitu namanya, jadi kita buat namanya dari situ. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu dari poin yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik Kak, saya akan menanyakan, kan di sini untuk penjualan parfum itu nggak selalu naik gitu ya, kayak pasti ada sepinya. Itu gimana sih caranya kakak itu biar dapat keuntungan terus dalam penurunan? Paling kita kalau misalkan penjualan menurun, paling solusinya buat pengurangan stok sih. Jadi kita lihat dulu penjualan kita bulan ini menurun misalkan, atau jadi kita punya bayang-bayangan dulu gitu. Jadi paling kita buat itunya solusinya pengurangan stok lagi. Jadi buat minimalisir keuangan kita juga, jadi agar lebih belanja tuh nggak lebih keluar gede banget gitu. Jadi lebih ke pengurangan stok aja di toko ya. Gini, kalau untuk pertanyaan selanjutnya, kan di sini pembukaannya tuh pakai aplikasi ya. Kira-kira itu aplikasinya dibuat sendiri, apa bisa diakses oleh orang lain untuk umum, berbayar atau bagaimana? Kalau untuk aplikasi dia download sendiri sih, untuk iOS atau Android juga ada, cuman bisa dipakai orang lain juga. Cuma kan di situ kita bisa buat user ID sama passwordnya, jadi orang lain pun nggak bisa masuk kecuali kita tahu passwordnya atau ID-nya gitu. Berarti semuanya by sistem bisa di-download oleh semua orang gitu ya? Terus untuk di sini sistem pembayarannya gimana sih? Cash aja atau ada bisa pembayaran pakai aplikasi lain atau gimana? Kalau untuk pembayaran kita bisa cash, bisa QR, jadi orang yang bawa duit atau misalkan punya duit di banking, jadi bisa QR kita. Kalau untuk pendapatan per bulannya itu berapa sih Kak? Kalau untuk pendapatan per bulan ya paling standarnya ya sekitar 10 juta sih kalau misalkan per bulan. Jadi tergantung setiap bulan tuh beda-beda, ada naiknya ada turunnya, namanya juga usaha gitu kan, dan terlalu di atas. Ya. Itu udah bersih apa keuntungan, udah sama keuntungan apa gimana? Itu masih kotor sih, jadi kita harus kulit itu harus belanja lagi gitu. Jadi apa yang habis nih kita belanjain lagi gitu. Berarti 10 juta itu di luar dari keuntungan ya? Iya. Satu lagi ya Kak, pertanyaan terakhir itu, ini kan saya menanyakan ke tentang keuntungannya. Dari Demasnya itu misalkan seharga segini tuh kakak tuh bisa dapat keuntungan dari bahan mentah sampai lagi itu, gimana sih cara mengelola keuntungannya? Paling kita sesuaiin sama kualitas kita juga, sama produk kita. Jadi kita nggak terlalu buat ngambil untung banyak sih. Jadi prinsip kita tuh di sini kayak produk kita bagus, kualitas kita bagus. Jadi
pelanggan tuh, customer tuh jadi puas gitu. Jadi si customer itu bakal repeat order terus. Misal kita ngeluarin barang mahal tapi kualitas mahal, kualitas bagus juga, sama ini juga bagus produk kita, jadi misalkan harga mahal konsumen jadi mikir lagi gitu. Nah, kita ini jual harga standar, jadi customer puas, customer itunya produk kita tuh puas gitu. Jadi ya ada salahnya kita jual harga segitu, jadi agar customer tuh repeat order gitu, repeat order kita terus, jadi bakal nyari kita lagi gitu. Oh, jadi lebih mengutamakan kualitas ya daripada keuntungan gitu ya. Untuk per hari itu bisa terjual berapa sih kalau misalkan lagi sepi atau lagi rame gitu parfumnya? Kalau paling sepi juga paling suka ada yang nggak jual kadang, tapi jarang-jarang sih gitu. Paling kalau misalkan lagi ini lagi ada mas ya paling 10 pieces atau 5 pieces keluar. Kalau misalkan lagi ramai nyampe 40 atau 30 pieces. Oh, begitu ya Kak. Jadi parfum itu banyak diminati ya, jadi pasti setiap harinya tuh ada aja kejual gitu ya. Baik offline maupun online ya. Baik, segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Untuk yang ini parfum buat sepatu, helm atau tas gitu ya. Ini sih wanginya melon sama kayak ada aloe vera gitu, wangi soft gitu, manis wanginya. Dan ini kemudian ada ini nih, parfumnya wangi Harry. Ini kayak wangi buah peach gitu sama ada wangi manis. Ini lebih ke buat perempuan sih yang Harry. Terus ada yang ini yang Miller. Kalau ini lebih strong sih, mungkin ini lebih cocok buat cowok ya. Terus ada yang Rona. Ini Rona wangi kayak vanilla, karamel sama pomegranate. Dia soft tapi wanginya lebih ke kayak manisnya gitu kan. Kalau yang lain lebih ke wangi buah, kalau ini wangi kayak kue. Untuk yang Q-Pen ini lebih wangi dari semuanya sih, aku lebih suka yang ini. Dan untuk ini yang wangi Q-Pen itu wanginya wangi orange, wangi jeruk, sama ada wangi kuenya itu. Ini lebih wangi sih dari yang semua yang tadi di review. Terus yang ini ada 2 lagi, ini varian baru. Yang ini varian Goladi sama Sculpture. Kalau yang Sculpture sih lebih ke strong ya buat laki-laki. Kalau yang Goladi itu blueberry, manis wanginya, pokoknya cocok banget deh. Kalau yang cewek pasti cocok banget nih. Baik, sekian observasi dari kami. Terima kasih untuk Mas Anka atas waktunya. Dari sini kita juga bisa mempromosikan untuk kalian yang mau beli parfum racikan sendiri, terutama racikan Mas Afra dan rekannya, bisa datang ke Demonsnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sini kami akan mempresentasikan ulang mengenai wawancara terhadap UMKM di Demonsnya Parfum. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fluktuasi marketing. Untuk awal berdiri dari parfum Demonsnya ini dengan cara referral atau fluktuasi yang mengajak teman atau hanya orang sekitar saja.
Selanjutnya, Demonsnia Parfum ini mengembangkan kembali marketingnya secara online maupun di-share melalui sosial media. Selanjutnya, Demonsnia Parfum ini berdiri di era Covid dan juga bertahan di era Covid. Adapun beberapa cara Demonsnia ini untuk mempertahankan bisnisnya, yaitu dengan cara mempromosikan yang lebih luas, lalu mengembangkan promo-promo atau memberikan promo diskon yang membuat masyarakat tergiur akan parfum Demonsnia ini. Selanjutnya, untuk MSDM-nya, Demonsnia Parfum ini memiliki satu karyawati yang tugasnya yaitu sebagai penerima konsumen, lalu sebagai kasir, menghitung penghasilan, dan juga menghitung stok yang ada. Demonsnia Parfum ini memiliki resep tersendiri yang menjadikan parfum unggul dan juga berbeda dengan parfum lainnya. Ada beberapa contoh dari bahan-bahannya untuk membuat parfum ini atau produk menggunakan bibit parfum yang premium. Maka hasil dari ramuan yang dibuat dari Demonsnia Parfum ini menjadi parfum unggulan. Begitulah produk yang dibuat Demonsnia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Maudi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi di toko Demonsnia Parfum. Demonsnia Parfum berdiri bulan Desember tahun 2020 dan dimiliki oleh owner yang bernama Afra Ajatna Setiadi. Demonsnia ini keuangannya diatur melalui komputerisasi, yaitu melalui sistem yang didownload di aplikasi. Demonsnia Parfum ini per bulannya dia mendapatkan omset kurang lebih 10 juta dari satu harga parfumnya itu sebesar 70.000. Demonsnia Parfum ini tidak mengutamakan keuntungan, tetapi mengutamakan kualitas. Dan Demonsnia ini parfum racikan sendiri yang orang lain atau toko parfum lain itu tidak ada wangi atau rasa seperti parfum yang dimiliki oleh Demonsnia. Demonsnia juga memiliki beberapa parfum seperti parfum untuk sepatu, helm, dan tas. Ada juga parfum untuk badan dan pewangi untuk di dalam mobil. Demonsnia juga mempunyai online shop seperti Shopee dan Instagramnya yaitu @demonsniaparfum. Toko Demonsnia itu buka dari jam 12 siang sampai jam 21 malam. Demonsnia buka dari hari Selasa sampai ke Minggu. Jadi mereka libur hanya di hari Senin. Demonsnia juga punya satu karyawan yang tugasnya membantu untuk menyetok di toko, melayani pelanggan, dan mengepek untuk dikirim ke online. Jika ada penurunan produksi atau sedang sepi Demonsnia, biasanya laku perharinya itu 3-10 botol. Dan Demonsnia juga jika ada penurunan produksi, mereka hanya mengurangi stok aja di toko. Selebihnya mereka mendapatkan keuntungan yang lumayan. Demonsnia juga banyak disukai oleh kalangan dari mulai mahasiswa, anak sekolah, dan biasanya teman-teman pabrik ya, karena owner Demonsnia juga masih bekerja di sebuah pabrik. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.